Saya tidak mengatakan, tidak menyarankan harus beli ke saya, tapi beli dari manapun. Tapi bagi orang awam pasti akan percaya. Ya saya 76,5 harganya kok 1 juta. Di tempat lain dapat 7,5. Sama, mesinnya sama. Ini pertama kita harus mengenal mesin dulu ya. Nanti namanya ada bahasanya engine, ada mengatakan diesel, terus ada yang secara umum namanya penggerak. Penggerak itu yang menggerakkan mesin-mesin lain. Ini penggeraknya ini, atau dalam bahasa tekniknya ini adalah engine. Bahan bakarnya pertalite. Kalau diesel itu biasanya cenderung bahan bakarnya solar. Terus untuk kita mengenal mesin dulu ya, ini sering kali saya jelaskan tipenya 200. Untuk stiker bisa terlihat ya 7,5. Tapi seperti ini itu saya sampaikan ini adalah aslinya 6,5 PK bukan 7,5. Jadi nanti ada juga penjual mengatakan mesinnya berapa HP 7,5. Nah, kalau saya tidak terpancang pada stikernya, tapi pada tipenya. Kalau tipe 200 umumnya memang 6,5 meskipun stiker. Jadi saya pun juga bisa membuat stiker ini, saya tulis 10 misalnya. Tapi ya tidak mungkin lah, tidak mungkin karena dari bentuk dan sebagainya. Tapi bagi orang awam pasti akan percaya. Nah, itu harapan kami. Saya tidak menyalahkan penjual lain, tapi kami berharap dari pembeli itu mengenal mesin. Itu ya. Jadi mengenal mesin. Jadi mungkin ada yang membandingkan, oh punya saya 76,5 harganya kok 1 juta, di tempat lain dapat 7,5. Sama, mesinnya sama. Tuh. Wes, sekarang kita lanjut untuk pengenalan. Jadi ada intinya di sini ada 4 bagian yang mau saya bahas. Pertama ini adalah saklar on. Jadi kalau belum on, meskipun ini ditarik seperti apapun nanti juga tidak akan nyala. Ini adalah saklar on, harus diposisikan on. Yang kedua, ini yang paling bawah ini adalah saklar BBM. Ini harus terbuka. Tentunya BBM-nya sudah diisi ya. Kalau nggak diisi ya sama saja. Setelah BBM diisi, ini saklar BBM-nya harus terbuka arah ke sana. Atau kalau di sini berarti ke kanan, wes ke kanan itu aja, mentok. Ini berarti saklar terbuka. Atasnya adalah cuk. Nah ini setiap mesin berbeda-beda tergantung dari setelan angin-angin atau udara sama apa ini ya, lupa saya. Beda dari setelannya. Tapi secara umum untuk setatnya ini adalah cuk ini biasanya untuk setat dia minta cuk. Kalau cuk berarti arah ke kiri. Nah, nanti menyesuaikan, ada yang umumnya itu kiri mentok, ada yang ke kanan sedikit nggak sampai mentok, ada juga yang tanpa cuk, posisi tetap di kanan. Tapi saya sampaikan umumnya kebanyakan itu minta dicuk untuk startnya. Terus ini gasnya untuk tambah gas berarti ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Jadi yang saya sampaikan secara umum biasanya ini cuknya minta dicuk, terus kemudian gasnya ditambah. Ya, jadi baru nanti ini untuk startnya ini handle-nya ini ditarik nanti bisa nyala. Jadi ya ada 4 bagian. Saklarnya posisikan on, saklar keran bensin sudah dibuka, ini dicuk, kemudian gasnya ditambah dari ini 0, berarti bisa separuh misalnya, terus baru ini dinyalakan, itu untuk operasinya. Nanti setelah ini ditarik dan mesinnya nyala, cuknya jangan lupa ini dikembalikan, dikembalikan ke arah kanan mentok, itu langkahnya. Nah, jadi ini saya tujukan untuk bagi para pemesan khususnya yang dari kami ya, ataupun mungkin dari nanti bisa juga untuk ilmu
startnya engine. Meskipun beli di tempat lain silahkan, atau mungkin beli di rumah, beli sendiri, insya Allah untuk startnya sama. Kita coba. Ya, ini sudah on. Terus dicuk, gasnya di sekitar 50%. Tarik. Terus keunggulan yang mesin seperti ini ada pengatur fan bell-nya. Ada pengatur fan bell-nya. Jadi kalau start tadi ini harus kendor. Kalau kenceng apa enggak boleh? Boleh, silahkan. Tapi kita tujukan kenapa harus kendor, karena memang untuk memudahkan ketika start. Nanti kalau ini sampai posisikan kenceng kayak gini, ya ini tujuannya untuk ngatur fan bell biar mudah startnya. Kalau kencang berarti nanti ya sama aja ini nggak berfungsi. Karena apa? Kalau seperti ini startnya pasti berat. Termasuk mesin-mesin yang nggak ada pengatur fan bell-nya. Cuma kalau ini kan non multi biasanya masih mampu, masih mudah, dan ini juga menentukan harga. Makanya yang seperti ini juga harganya beda dengan yang tanpa pengatur. Namun kalau untuk yang multi saya sarankan pilihlah yang ada pengatur fan bell-nya. Saya tidak mengatakan, tidak menyarankan harus beli ke saya, tapi beli dari manapun alangkah nanti lebih mudah start ketika ada pengatur fan bell-nya. Ya. Terus sekarang untuk bagian mesin sudah. Terus nanti berarti kalau sudah start seperti tadi, ini fan bell-nya dikencengin ya. Kalau sudah kenceng berarti untuk choppernya siap operasi. Sekarang kita membahas cara kerja choppernya.